Halo, ketemu lagi dengan saya Bidan Vita. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang pentingnya memahami MPASI. Apa sih MPASI itu? Jadi, MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Nah, setelah berusia 6 bulan, biasanya bayi mulai bisa diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau yang disebut dengan MPASI. Nah, pemberian MPASI sebaiknya sesuai dengan jadwal dan diberikan secara bertahap. Namun jangan lupa, karena dikatakan sebagai pendamping ASI, pemberian makanan bayi ini tentu harus tetap dilakukan bersamaan dengan ASI ya. Lalu, kenapa MPASI diberikan di usia 6 bulan? Karena idealnya sejak baru lahir sampai usia 6 bulan, bayi sebaiknya mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama usia 6 bulan pertama secara penuh. Dengan kata lain, selama masa ASI eksklusif, bayi tidak mendapatkan asupan makanan maupun minuman lainnya. Asupan makanan dan minuman lain bisa termasuk air putih, air gula, susu formula, teh, ataupun sejenis lainnya selain ASI. Nah, saat usia bayi sudah di atas 6 bulan, baru bunda boleh memberikan aneka makanan dan minuman lain, tetapi masih dengan rutin menyusui ASI. Hanya saja, pemberian ASI di atas usia 6 bulan bersamaan dengan makanan bayi tidak lagi dikatakan sebagai ASI eksklusif. Namun, jika memungkinkan, bunda masih bisa memberikan ASI sampai usia bayi genap 2 tahun atau 24 bulan. Karena ada alasan khusus mengapa pemberian ASI eksklusif hanya berlangsung selama 6 bulan dan harus diberikan bersama dengan makanan pendamping ASI atau MPASI setelahnya. Hal ini karena setelah usia 6 bulan, kebutuhan zat gizi harian bayi itu mengalami peningkatan, sehingga menyusu ASI saja tidak mampu memenuhinya. Oleh sebab itu, di usia 6 bulan ini dibutuhkan MPASI guna mencukupi kebutuhan harian bayi yang tidak dapat dipenuhi oleh ASI saja. Nah, kenapa pemberian MPASI itu harus tepat waktu? Karena MPASI pertama bayi di usia 6 bulan ini seolah-olah menjadi masa transisi dari asupan yang awalnya hanya ASI sampai akhirnya sekarang menjadi makanan padat. Nah, di masa ini bayi juga dapat belajar sedikit demi sedikit sampai nantinya benar-benar terbiasa untuk makan makanan padat. Pemberian MPASI sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi, kemampuan, serta kesiapan organ tubuh bayi untuk menerima makanan tambahan. Jika MPASI diberikan terlalu cepat atau lambat, berisiko membawa efek yang kurang baik bagi kesehatan bayi. Berikutnya, dampak yang mungkin terjadi bila pemberian MPASI pertama itu terlalu cepat. Yang pertama dampaknya yaitu motori bayi belum siap, sehingga meningkatkan resiko tersedak pada bayi. Kemudian, sistem pencernaan bayi juga belum siap. Nah, jadi dapat timbul gangguan pencernaan. Selain itu, pemberian MPASI terlalu cepat merupakan faktor resiko alergi dan obesitas pada bayi. Selanjutnya, kalau dampak yang mungkin terjadi bila pemberian MPASI pertama itu terlalu lambat. Apa dampaknya? Yaitu yang pertama, gangguan pertumbuhan dikarenakan asupan nutrisi dari ASI eksklusif tidak mencukupi kebutuhan harian bayi. Kemudian, biasanya penolakan terhadap MPASI karena bayi menjadi pemilih
dan hanya mau makan yang itu-itu saja karena tidak dibiasakan dengan MPASI. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat pemberian MPASI? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kandungan zat gizi yang ada di dalam ASI bisa memenuhi kebutuhan bayi sampai usianya genap 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, ASI sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi harian bayi. Atas dasar inilah si kecil di usia 6 bulan memerlukan asupan berupa MPASI pertama guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, pemberian MPASI juga berfungsi untuk melatih kemampuan otot oromotor. Otot oromotor ini adalah otot-otot di mulut dan kemampuan motorik bayi. Menariknya lagi, kemampuan motorik bayi dalam mengunyah dan menelan makanan juga ikut terlatih berkat pemberian MPASI ini. Bahkan, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI akan semakin membantu melatih kemampuan bayi untuk menerima makanan dengan beragam rasa dan tekstur. Nah, itu tadi pentingnya memahami tentang MPASI. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa.